Pendidikan di Cina memang patut diacungi jempol. Sebelum memulai jam pelajaran, siswa biasanya mengikuti aktivitas fisik, seperti berlari atau senam pagi secara berkelompok dengan formasi yang rapi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, serta membantu siswa tetap sehat dan bugar. Selain itu, aktivitas ini juga menanamkan disiplin, melatih keteraturan, kekompakan, dan meningkatkan fokus belajar selama pelajaran. Beberapa sekolah bahkan mewajibkan siswa melakukan senam pagi atau latihan bela diri sebelum masuk kelas. Tradisi ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan Cina sebagai upaya membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara fisik. Ini yang namanya the real fresh graduate tapi pengalaman kerja puluhan tahun. Taman kanak-kanak di Cina ini lagi viral banget. Di sana, anak-anak TK udah diajarin buat terbiasa dengan pekerjaan berat dan kerjasama sejak masih usia dini. Bayangin, mereka nggak cuma bermain aja, tapi juga belajar masak, basket, pertukangan, bahkan sampai latihan bela diri dan militer. Selain itu, mereka juga diajarin keterampilan tangan kayak menyulam, merajut, dan menjahit. Mereka bahkan diajak menjelajahi alam buat belajar tentang tanaman dan buah-buahan. Jadi, pendidikan di sana nggak cuma fokus akademis, tapi juga life skill. Dimana pas mereka besar nanti, mereka udah terbiasa dengan kerjasama, mandiri, dan adaptif. Gimana? Keren banget nggak sih anak-anak TK? Kurikulum pendidikan TK negeri di Cina sungguh mengagumkan. Mereka tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga membina kecakapan hidup anak sejak usia dini dengan penuh perhatian. Anak-anak diajarkan untuk menjadi mandiri dengan belajar memasak, menyiapkan makanan, bahkan membersihkan area makan mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga diajarkan keterampilan seperti menyulam, merajut, menjahit, dan lain-lain untuk mempersiapkan keterampilan anak-anak di masa depan. Namun, tidak berhenti di situ saja. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga untuk melatih fisik dan ketangkasan mereka. Mereka juga diajak untuk menjelajahi alam, mengenal tanaman dan buah-buahan segar, memberikan pengalaman yang berharga tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Tidak hanya memperhatikan kegiatan fisik, kurikulum ini juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi tinggi setiap harinya. Semua ini bertujuan untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi masa depan mereka. Mengapa pelajar Cina lebih pintar dari kamu? Mereka memulai pelajaran pukul 6.30 pagi. Setelah beberapa jam mengulas pelajaran, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti senam yang bertujuan untuk menambah daya fokus mereka dalam memahami pelajaran. Setelah itu, mereka akan melanjutkan pembelajaran dengan tes dan juga ulasan dari guru mereka. Pada jam 1 siang, mereka akan diberikan waktu untuk makan dan tidur siang sebentar. Setelah tidur, mereka akan lanjut pelajaran hingga pukul 5 sore. Untungnya, mereka akan diberikan istirahat selama 1 jam dan akan melanjutkan pembelajaran hingga pukul 9 malam. Mereka akan tidur di sekolah dari hari Senin hingga Sabtu dan hanya pulang ke rumah pada hari Minggu. Jadi, dalam 1 hari, mereka akan belajar hingga 15 jam, 6 hari dalam seminggu. Itu. Tahukah Anda bahwa ada sebuah taman kanak-kanak di Tiongkok yang sangat berbeda dari yang biasa kita lihat? Di sini, anak-anak yang baru berusia 3 hingga 4 tahun sudah melakukan berbagai tugas yang biasanya dikerjakan oleh orang dewasa. Mereka mencuci pakaian, memasak makanan, dan bahkan membersihkan setelah mereka selesai. Setiap anak memiliki kompor mini di luar ruangan, sesuai dengan ukuran mereka, tempat mereka memasak makanan sendiri setiap hari. Setelah itu, mereka berbaris untuk mencuci piring. Lalu melanjutkan dengan kegiatan seperti membuat kerajinan anyaman, merajut syal, atau bahkan menjahit pakaian menggunakan mesin jahit berukuran kecil. Mereka juga belajar membuat jus dari buah segar, membentuk karya dari tanah liat, menggambar, menghias, serta memecahkan teka-teki. Bahkan, anak-anak perempuan dapat mencoba menata rambut dan merias wajah, memberi mereka pengalaman awal sebagai calon penata gaya di masa depan. Pendekatan belajar yang interaktif ini membuat anak-anak selalu bersemangat datang setiap hari, menantikan tantangan baru yang akan mereka hadapi. Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem pendidikan seperti ini cocok diterapkan di Indonesia? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya.